Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hutan Perut Hitam. Kita mulai saja ceritanya. Langit sore di tepi sungai Kapuas itu berat dan redup, seakan menahan hujan yang sudah terlalu lama tertahan di perut awan. Bau lumpur bercampur anyir ikan menguar dari tepian sungai, sementara deru perahu motor dari arah hilir terdengar sayup. Di kejauhan, deretan pepohonan raksasa memagari pandangan, berdiri seperti dinding hijau yang menelan cahaya. Di tepi dermaga kayu yang mulai lapuk, 5 orang berdiri bersama tumpukan peti dan karung berisi peralatan ekspedisi. Dr. Aseng Roring, pria tinggi berambut mulai memutih, berdiri paling depan. Tangannya yang kokoh memegang papan klip berisi catatan, matanya tajam memandangi siluet hutan di seberang sungai. Dari sorot matanya, tampak jelas ada sesuatu yang ia cari di sana, bukan sekadar penelitian biasa. Di sampingnya, Dila Rizky, perempuan berambut hitam sebahu, sedang memeriksa ulang kandang besi kecil yang ia bawa. Di dalamnya, seekor kadal kecil tampak merayap gelisah. Dila menyeringai tipis setiap kali menatapnya, seakan hewan itu hanya pembuka selera untuk apa yang akan ia temui nanti. Sehat Manungkalit, lelaki berkulit legam dengan tubuh kekar, duduk jongkok di ujung dermaga sambil mengasah parang. Setiap gesekan bilahnya memercikan sedikit bunyi nyaring, memotong keheningan sore itu. Ia sesekali melirik ke arah hutan, lalu kembali ke bilah parang dengan raut wajah serius. Ada sesuatu di sana yang hanya ia pahami. Mahuri Arif, mengenakan kemeja safari krem yang rapi, sibuk membetulkan tali ransel di punggungnya. Mulutnya tak henti bergumam, memeriksa data di tablet yang ia bawa. Jelas ia lebih sibuk dengan koordinat GPS daripada dengan omongan orang sekitar. Desi Rismawati, yang paling muda, memegang kamera DSLR besar. Ia mengabadikan setiap sudut, perahu tua di pinggir sungai, wajah penduduk lokal yang menatap mereka dari kejauhan, bahkan jaring ikan yang digantung di bawah rumah panggung. Senyum tipisnya terlihat tulus, namun ada ketegangan di matanya. Suara batuk berat dari belakang memecah suasana. "Kalian benar-benar mau ke sana?" Suara itu parau namun tegas. Mereka menoleh. Seorang pria tua, mengenakan kain sarung dan kemeja lusuh, berdiri sambil bertumpu pada tongkat kayu. Matanya sayu tapi tajam, kulitnya penuh keriput akibat matahari tropis. Dialah Om Dan, tetua desa, yang tadi siang sudah mereka temui singkat. "Om, kami cuma mau mengambil data," jawab Aseng, berusaha sopan. "Kami sudah persiapkan peralatan, juga ada pemandu lokal." Ia menepuk bahu sehat. Om Dan berjalan pelan mendekat, tongkatnya mengetuk papan dermaga yang rapuh. "Peralatan kalian tak akan menyelamatkan dari apa yang ada di sana," katanya sambil menunjuk ke arah hutan. "Kalian dengar nama hutan perut hitam?" Dila tertawa singkat. "Itu cuma cerita orang kampung, kan?" Om Dan memandangnya lama, tatapannya berat. "Di dalam sana, ada ular. Besar. Lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Warnanya hitam legam, perutnya seperti jurang. Kalau dia menelan seseorang, tidak ada yang kembali. Bahkan tulangnya pun hilang." Mahuri menghela napas, jelas tak terkesan. "Om, kami sudah bertahun-tahun di lapangan. Ular terbesar yang pernah terdokumentasi panjangnya sekitar 9 meter. Itu pun langka sekali. Cerita Om ya, cuma cerita." Om Dan tak membalas. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap Sehat. "Kau tahu yang kumaksud." Sehat diam. Parangnya terhenti di udara, tatapannya lurus ke tanah. Aseng memotong ketegangan itu. "Terima kasih atas peringatannya, Om. Tapi ini bagian dari riset penting. Kami akan hati-hati." Om Dan melangkah pergi, meninggalkan kata-kata terakhir yang diucapkan lirih, hampir tenggelam oleh suara sungai. "Di sana, kalian bukan pemburu. Kalian yang akan diburu." Perahu motor membawa mereka menyusuri sungai yang kian sempit. Pohon-pohon merapat, cabang-cabangnya membentuk kanopi alami yang memblokir cahaya. Udara semakin lembab, aroma lumut dan tanah basah menguasai napas. Sesekali, dari tepi sungai, mata-mata kecil reptil muncul sebentar lalu menghilang. Dila mengambil foto dari sisi perahu. "Lihat airnya," katanya. "Pekat sekali. Seperti kopi hitam." Sehat hanya mengangguk pelan. "Bukan cuma airnya yang gelap. Di sini matahari pun takut masuk."
Perjalanan memakan waktu berjam-jam hingga matahari mulai tenggelam. Mereka akhirnya merapat di sebuah tepi sungai yang landai, cukup luas untuk mendirikan kemah pertama. Mahuri langsung membongkar alat komunikasi satelit, sementara Desi sibuk mengambil gambar senja di balik pepohonan. Saat malam turun, suara hutan menjadi latar, ratusan serangga berdengung, kodok bersahut-sahutan, dan sesuatu yang berat, sangat berat, bergerak di air entah di mana. Suara itu dalam, seperti gesekan daging melawan air yang kental. Sehat berhenti mengikat tenda, matanya menatap ke arah sungai. Jangan ada yang mandi atau cuci di air malam ini, katanya tegas. Kenapa? Tanya Dilla, setengah mengejek. Karena kalau malam, dia keluar berburu. Tidak ada yang bertanya siapa dia yang dimaksud. Entah karena mereka menganggap itu hanya mitos, atau karena jauh di dalam hati, mereka takut Om dan mungkin tidak berbohong. Pagi datang tanpa matahari. Hutan Kalimantan di musim hujan hanya mengenal dua warna, hijau pekat dan abu-abu lembab. Kabut tipis menyelimuti tepi sungai, seakan menahan mereka agar tidak melangkah lebih jauh. Sehat sudah bangun sejak fajar, memeriksa bekal, mengasah kembali parang, dan memastikan jalur darat yang akan mereka tempuh. Hari ini kita tinggalkan sungai, katanya pada Aseng. Kita akan masuk jalur tengah, di antara rawa dan tanah tinggi. Lebih cepat, tapi banyak yang bilang jalur itu tidak aman. Lebih cepat berarti lebih efisien, jawab Mahuri sambil mengencangkan tali sepatu botnya. Kita di sini untuk kerja, bukan untuk jalan-jalan. Dilla menaruh kamera trap kecil di pinggangnya. Kalau jalurnya rawan ular, justru itu bagus buat data, katanya sambil tersenyum tipis. Desi, yang sedang menata lensa kamera, hanya melirik singkat. Aku cuma berharap kalau ketemu ular, ukurannya cukup besar buat menarik penonton, tapi nggak cukup besar buat nelen kita. Sehat tidak tertawa. Langkah pertama ke dalam hutan membuat udara berubah. Suara sungai mereda, digantikan oleh dengung nyamuk dan gesekan dedaunan basah. Pohon-pohon di sini lebih rapat, beberapa berdiameter hampir 2 meter, akar-akar besar mencuat seperti ular membeku. Setiap beberapa meter, tanah menjadi licin, memaksa mereka berpegangan pada batang pohon atau sulur akar. Sehat berjalan paling depan, parang di tangan, sesekali menandai pohon dengan irisan kecil agar jalur pulang jelas. Aseng berada di belakangnya, mencatat setiap perubahan vegetasi. Mahuri menutup barisan sambil memeriksa GPS, memastikan arah mereka tidak melenceng. Sekitar 2 jam perjalanan, mereka sampai di daerah yang aneh. Tanahnya berlubang-lubang kecil, seperti bekas ditusuk benda besar. Dilla jongkok memeriksanya. Ini bekas sisik geser, katanya yakin. Mungkin piton atau sanca besar, tapi lihat jaraknya. Ia mengukur jarak antar lekukan dengan penggaris kecil. Kalau benar ini ular, ukurannya luar biasa. Desi menelan ludah. Seberapa besar? Dilla menatapnya sebentar sebelum menjawab, paling sedikit 5 kali lipat piton terbesar yang pernah kudokumentasikan. Sehat menatap lubang-lubang itu dengan wajah tegang. Ini bukan sanca biasa. Aku pernah lihat tanda seperti ini sekali saja, waktu kecil. Setelah itu, setengah kampung menghilang. Tidak ada yang merespons. Hanya suara hujan tipis di dedaunan yang terdengar. Siang menjelang, mereka berhenti di area agak lapang untuk makan siang. Desi menaruh kameranya di atas ransel, memotret dedaunan yang dipenuhi lumut. Saat sedang memeriksa hasil foto, ia memicingkan mata. Tunggu, ini apa? Ia memperbesar salah satu gambar. Di sudut foto, nyaris tak terlihat, ada bentuk melengkung berwarna hitam pekat di antara semak, seperti otot raksasa yang mengilat basah. Refleksi batang pohon, tanya Mahuri sambil melirik. Desi menggeleng pelan. Kalau batang pohon, seharusnya nggak bergerak. Sebelum mereka sempat membahas lebih jauh, terdengar suara kerak. Dari arah hutan. Bukan suara ranting biasa, lebih berat, seperti batang kecil dipatahkan oleh sesuatu yang besar. Sehat langsung berdiri, matanya menyapu sekitar. Jangan ada yang panik. Ambil barang kalian, kita jalan lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih tinggi. Tapi semakin mereka berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan sekadar perasaan, tanah bergetar halus, dan di beberapa titik, dedaunan di belakang mereka bergerak sendiri, tanpa angin. Menjelang sore, hujan turun deras. Hutan berubah jadi labirin basah, kabut bercampur air hujan menutupi pandangan.
Mereka memutuskan berhenti di dekat batang pohon raksasa untuk berteduh. Desi sedang membetulkan tripod ketika tiba-tiba ia berteriak pelan. Guys, ranselku hilang. Semua menoleh. Ransel besar berisi lensa cadangan dan baterai kamera itu benar-benar tidak ada. Sehat berjalan memutar, mencari jejak. Lalu ia berhenti, wajahnya membeku. Ini bukan jatuh. Ini diseret. Di tanah, ada jejak panjang seperti goresan yang menuju ke semak. Ujungnya hilang di dalam lumpur yang rembesannya bergerak, seperti sedang bernafas. Aseng membuka mulut hendak bicara, tapi tiba-tiba semak itu meledak. Sesuatu yang hitam, licin, dan masif melintas secepat kilat, membawa ransel Desi entah kemana. Hanya butuh 1 detik, lalu hening lagi. Tak ada yang bicara. Hujan terus turun. Dan di tengah suara hujan itu, terdengar samar, bunyi erangan rendah, panjang, seperti dengusan yang datang dari perut bumi. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Hujan berhenti, tapi langit tetap kelabu, menutup semua cahaya bulan. Hutan menjadi ruang hitam pekat yang hanya diterangi cahaya senter mereka. Mereka mendirikan kemah di sebuah tanah agak tinggi, berharap lebih aman dari banjir mendadak. Sehat memastikan posisi kemah berada di antara beberapa batang besar agar pandangan dari luar terbatas. Kalau kita bisa melihat keluar, berarti sesuatu di luar juga bisa melihat ke kita, katanya sambil memeriksa bilah parang. Desi duduk memeluk lutut, masih syok karena kehilangan ransel. Aku nggak tahu itu tadi apa. Tapi aku lihat matanya, suaranya bergetar. Matanya kuning. Besar banget, seperti lampu. Dilla mencoba menenangkan, kalau itu ular, biasanya dia nggak akan kembali dalam waktu dekat setelah berburu. Sehat melirik tajam. Kau yakin? Ini bukan ular biasa, Dilla. Mahuri, yang sibuk memperbaiki alat komunikasi satelitnya, menggeleng. Kalian semua terlalu banyak dengar cerita rakyat. Mungkin itu biawak raksasa atau buaya yang tersesat. Aseng tidak ikut berdebat. Ia duduk diam, matanya kosong menatap hutan gelap. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Setiap helai rambut di tengkuknya berdiri, sebuah naluri yang jarang salah. Tengah malam. Suara hutan berubah. Jerit serangga yang biasanya memenuhi udara lenyap, digantikan oleh keheningan. Hening yang berat, seolah seluruh hutan menahan napas. Sehat yang berjaga sendirian di luar kemah mulai gelisah. Ia memutar kepala, senter di tangannya menyapu gelap. Lalu ia mendengar sesuatu, seperti gesekan kulit kasar yang panjang, melewati tanah basah. Sehat membungkuk, mencoba mencari arah suara, ketika tanah di depannya tiba-tiba bergerak, bukan retak atau longsor, bergerak, seperti sesuatu yang besar melata di bawah lapisan daun dan lumpur. Ia mundur perlahan, hendak masuk ke kemah untuk membangunkan yang lain, tapi sebelum sempat, sesuatu melesat dari kegelapan. Hitam. Licin. Tebal seperti batang kelapa. Membelit kakinya. Sehat berteriak keras, tapi teriakannya tercekik ketika tubuhnya ditarik keluar kemah. Parangnya terlepas, jatuh di lumpur. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya sudah terbungkus lilitan yang mematikan. Jeritan terakhirnya terdengar bersamaan dengan bunyi kerak. Suara tulang yang patah. Desi terbangun oleh suara itu, menjerit panik. Aseng dan Dilla keluar dari kemah hanya untuk melihat Sehat diseret ke arah semak, tubuhnya sudah lemas. Cahaya senter mereka hanya menangkap kilatan hitam berotot dan mata kuning menyala yang menatap balik sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Dilla memegang mulutnya, hampir muntah. Oh Tuhan, itu. Aseng menariknya masuk kembali ke kemah. Kita nggak bisa kejar. Kita bahkan nggak tahu seberapa besar dia. Mahuri, pucat untuk pertama kalinya, mencoba bicara, kalau kita bertahan di sini sampai pagi. Tidak. Potong Aseng. Dia tahu kita di sini. Kalau kita tunggu, kita semua mati. Hujan kembali turun, tipis, tapi cukup membuat tanah licin. Mereka berkemas terburu-buru, meninggalkan sebagian perlengkapan. Desi masih gemetar, tapi Aseng memaksanya berjalan. Jangan lihat ke belakang. Jangan berhenti. Mereka menembus hutan di tengah malam, hanya mengandalkan senter dan kompas. Tapi setiap beberapa menit, suara itu terdengar lagi, dari arah berbeda.
Seperti ular itu mengitari mereka, bermain-main, menunggu momen tepat. Di satu titik, Dilla tersandung akar besar dan hampir jatuh. Saat Aseng menolongnya, ia melihat sesuatu di tanah, lubang besar, bundar, dalam, seperti bekas tubuh raksasa melingkar. Bekas itu masih hangat. Dan tepat saat ia berdiri lagi, dari kejauhan, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Jeritan sehat, tapi tidak utuh, terdistorsi, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh air. Jeritan yang mustahil datang dari manusia yang masih hidup. Mereka berhenti sejenak, napas terengah-engah. Hujan makin deras, memukul dedaunan seperti ribuan jemari yang gelisah. Cahaya senter memantul pada butiran air, membuat pandangan semakin terbatas. "Jangan dengarkan itu," ucap Aseng pelan, mencoba menenangkan Desi yang mulai menangis. "Itu bukan sehat lagi." "Kalau bukan dia, siapa?" Dilla membalas dengan suara bergetar. "Itu, suaranya. Aku kenal." Sehat yang mereka kenal memang sudah tidak ada. Apapun yang tadi bersuara di dalam gelap, hanyalah sisa gema dari sesuatu yang sudah mati. Mahuri menggerakkan GPS-nya. "Kita ini masih di 5 kilometer dari titik keluar jalur tengah. Kalau kita terus bergerak, mungkin." Sesuatu jatuh di lumpur di depan mereka. Bukan dahan. Bukan buah. Cahaya senter menyorot, dan Desi menjerit histeris. Itu, kepala sehat. Atau setidaknya, yang tersisa. Matanya membelalak kosong, kulit wajahnya pucat dan membiru, rahang retak seperti pernah diremas benda keras. Lehernya putus bersih, tapi potongannya tidak rapi seperti sayatan parang, lebih mirip robekan dari dalam. Dilla mundur beberapa langkah, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Mahuri memuntahkan isi perutnya di tanah. Aseng memaksa mereka untuk bergerak. Dia mempermainkan kita. Dia mau kita panik. Hujan mengubah tanah menjadi rawa. Air setinggi betis membuat langkah semakin berat. Di beberapa titik, akar-akar besar memaksa mereka memanjat. Desi tergelincir sekali, lututnya tergores, darah bercampur lumpur. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, pohon besar dengan bekas lilitan. Kulit batangnya terkelupas, meninggalkan pola spiral yang dalam. Dilla menyentuh bekas itu. Lihat jaraknya, ini bukan satu lilitan. Dia melingkar di sini lama sekali. Mungkin untuk mengintai. Tiba-tiba terdengar cipratan besar dari belakang. Mereka menoleh, tak ada apa-apa, hanya riak air yang membesar, lalu menghilang. Tapi dari arah itu, sesuatu mendesing pelan di udara, nyaris tak terdengar, diikuti semburan air kecil, seperti ekor yang mencambuk. Aseng menyalakan senter ke arah kiri, dan saat itulah mereka melihatnya, hanya sebagian, tapi cukup untuk membuat jantung berhenti. Potongan tubuh hitam legam setebal dram minyak, bergerak perlahan di air. Permukaannya berkilau basah, setiap sisiknya sebesar telapak tangan orang dewasa. Dan mata itu, kuning menyala, hanya sepasang, mengawasi dari jarak tak lebih dari 10 meter. Mereka mulai berlari. Air terciprat ke segala arah. Dilla hampir jatuh lagi, tapi Mahuri menariknya. Nafas mereka berpacu dengan suara itu, perpaduan gesekan kulit dan pecahnya ranting. Ular itu tidak terburu-buru. Ia menguntit, memberi jarak, seakan menunggu mereka kehabisan tenaga. Desi menoleh ke belakang, dan itu kesalahannya. Sekilas ia melihat kepala raksasa itu di atas air, lebar, segitiga, dengan rahang yang bisa menelan seekor rusa utuh. Lidahnya menjulur cepat, mencium bau mereka. Desi menjerit dan kehilangan pijakan, tenggelam setengah badan ke dalam air keruh. Dilla mencoba menariknya, tapi dari bawah permukaan, sesuatu menegang. Lilitan hitam menyapu, membelit pinggang Desi dan menariknya ke dalam. Ia menjerit, menggapai-gapai, kuku-kukunya mencakar lengan Dilla, tapi kekuatan itu terlalu besar. Dalam hitungan detik, Desi hilang di bawah air. Air kembali tenang. Tak ada riak. Tak ada suara. Lalu, perlahan, gelembung-gelembung muncul, diikuti satu tetesan darah merah pekat yang mencemari air hujan. Mereka bertiga yang tersisa, Aseng, Dilla, dan Mahuri, terdiam, tubuh gemetar bukan karena dingin. Mereka tahu Desi sudah mati. Aseng menatap hutan di depan, rahangnya mengeras. Kita harus keluar dari jalur rawa ini. Sekarang.
Hanya saja, apapun yang mengintai mereka tahu persis kemana mereka akan pergi. Dan di hutan yang gelap ini, semua jalur adalah jalannya. Hujan mulai reda, tapi kabut naik dari tanah basah, menyelimuti hutan seperti selimut dingin. Bau busuk samar mulai tercium, bukan lumpur atau daun membusuk, melainkan bau daging basi yang menempel di udara. Mereka berjalan cepat, nyaris setengah berlari. Setiap langkah menimbulkan suara di tanah becek. Dilla menoleh sebentar ke belakang, gelap. Tak ada tanda ular itu. Tapi entah kenapa, perasaan dia berkata lain. Arah ini benar? Tanya Dilla, napasnya terengah. Mahuri menatap layar GPS. Seharusnya, iya. Kalau kita terus ke timur, kita keluar ke jalur sungai kecil. Dari situ bisa ke pos awal. Aseng menatap sekeliling. Hutan ini terlalu sepi. Keheningan itu lagi. Tidak ada burung malam. Tidak ada serangga. Seperti seluruh kehidupan di sekitar mereka menghilang. Setelah hampir setengah jam, mereka menemukan bukaan di hutan. Sebuah area luas tanpa pepohonan, hanya tanah becek dan semak rendah. Kabut tebal bergelantungan di permukaannya. Dan di tengah-tengahnya, ada gundukan besar, tertutup daun kering dan lumpur. Bau busuk jauh lebih kuat di sini. Mereka berjalan mendekat. Dilla menyingkirkan sebagian daun, lalu mundur sambil menahan teriak. Di bawahnya, ada tulang belulang manusia. Tengkorak, tulang rusuk, bahkan sisa kain robek. Sebagian tulang masih ada bekas daging menghitam. Mahuri memeriksa cepat. Ini bukan satu orang. Ada banyak. Mungkin belasan. Dilla memegang mulutnya, matanya berkaca-kaca. Tempat ini, kuburan. Dia menyimpan makanannya di sini. Aseng menatap gundukan itu lama. Bukan kuburan. Sarang. Tepat setelah kata itu keluar, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Awalnya seperti gempa kecil, lalu meningkat, disertai suara panjang yang mengelilingi mereka. Dari kabut di sisi kiri, muncul bagian tubuh hitam berkilau, setebal drum, melata cepat. Dari sisi kanan, muncul bagian lain, melingkar. Mereka terjebak di dalam lingkaran hidup itu. Lari, teriak Aseng. Mereka berpencar. Mahuri berlari ke arah timur, Aseng dan Dilla ke arah lain. Tapi ular itu terlalu cepat. Bagian tubuhnya yang panjang membentuk penghalang, memotong jalur. Mahuri menembus kabut, lalu tiba-tiba kakinya terperosok ke lubang penuh air. Sebelum ia bisa keluar, kepala raksasa itu muncul dari dalam, seperti batu hitam yang bangkit dari lumpur. Rahangnya terbuka lebar, menampilkan gigi melengkung yang licin. Mahuri menjerit, mencoba mundur, tapi lidah bercabang itu sudah menyentuh wajahnya. Satu hentakan, rahang itu menutup, menggigit setengah tubuhnya. Jeritannya pecah menjadi suara basah saat ia ditarik masuk ke dalam air. Hanya riak dan kabut yang tersisa. Aseng dan Dilla mendengar teriakannya dari kejauhan, tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus berlari sampai dada terasa terbakar. Namun, langkah Dilla terhenti mendadak. Di depannya, tanah jatuh curam ke rawa hitam pekat, jalan buntu. Dari belakang, suara semakin dekat. Aseng berdiri di depan Dilla, menyalakan senter, mencoba menembus kabut. Kalau dia datang, kita lawan. Dilla menatapnya, air mata bercampur hujan di pipinya. Aseng, dia terlalu besar. Kabut bergeser. Di sana, mata kuning itu muncul lagi, hanya setinggi dada mereka, melayang di antara kabut. Tubuh hitamnya bergerak lambat, seakan menikmati momen. Ular itu berhenti 3 meter di depan mereka. Rahangnya terbuka pelan, menampilkan bagian dalam mulut yang merah gelap, seperti terowongan basah menuju neraka. Dan dari dalam rahang itu, Aseng merasa, ular itu tahu. Tahu rasa takut mereka, tahu bahwa mereka sudah tidak punya tempat lari. Aseng menatap mata kuning itu, jantungnya berdegup seperti dipalu. Ia tahu mereka tidak punya jalan lain. Di tangan kiri, ia masih menggenggam parang seadanya, sedangkan Dilla menempel di belakangnya, gemetar hebat. Ular itu bergerak pelan, setiap gerakannya membuat tanah dan air di sekitarnya bergelombang. Rahangnya terbuka sedikit, suara desis panjang bergema di hutan, menembus kabut. Aseng menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kalau kita mau hidup,
kita harus menyerang sekarang, bukan lari. Serang dan luruskan jalur keluar. Dilla menggigit bibirnya, tetapi ikut maju. Bagaimana caranya? Aseng menunjuk ke arah kepala ular. Ini satu-satunya titik lemah. Kepala, mata, dan rahang. Kita harus buat dia kehilangan keseimbangan. Mereka berdua mendekat perlahan, hati-hati. Ular itu seolah menunggu, sabar, menikmati permainan. Setiap langkah mereka membuatnya bergetar, tapi tidak menyerang, setidaknya belum. Tiba-tiba, ular itu menyerang dengan cepat, seperti panah hitam memotong kabut. Aseng menangkis sebisa mungkin, parang bersentuhan dengan sisik tebalnya, memercikan percikan kecil. Dilla menendang ke arah rahang, tapi tinjunya memantul dari kulit keras itu. Aseng melihat peluang, mata ular itu memicing ketika terkena cahaya senter. Ia merasakan napasnya panas, adrenalin memuncak. Sekarang, Dilla. Dilla menjerit, melempar batu besar ke sisi kepala ular, membuatnya mengalihkan pandangan. Aseng langsung menusukkan parang ke mata kuning itu. Ular itu menjerit, suara mendesing yang menusuk telinga, dan melingkar, mencoba melawan. Mereka berdua diseret sedikit, tapi berkat koordinasi, ular itu terhuyung. Aseng berlari mundur dengan Dilla menempel di belakangnya, ular itu kehilangan keseimbangan sebentar. Namun, itu hanya sebentar. Ular raksasa itu bangkit kembali dengan marah. Dalam satu gerakan cepat, ekornya memukul Aseng hingga tersungkur, parang terlepas. Dilla menjerit, tetapi Aseng menatapnya dengan mata penuh tekad. Pergi sekarang. Aku akan menahannya. Dilla terdiam sejenak, tapi naluri bertahan hidup mendorongnya. Ia berlari, melewati jalur sempit antara pepohonan dan semak, meninggalkan Aseng yang berdiri menghadapi makhluk itu sendirian. Dilla terus berlari tanpa menoleh. Di kejauhan, ia melihat cahaya samar, jalur sungai yang ditunjukkan GPS sebelumnya. Setiap langkah membuat jantungnya hampir berhenti, takut mendengar suara mengikuti dari belakang. Saat mencapai tepi sungai, ia menoleh satu kali, dan melihat Aseng dalam satu pertarungan terakhir. Parang dan tubuhnya seolah menjadi satu dengan ular itu, keduanya bergelut di lumpur dan air. Jeritan Aseng bergema bersamaan dengan desis ular, hingga akhirnya tubuh hitam itu terguling, tanpa kesakitan. Dilla, tanpa sadar, menjerit lagi, tetapi Aseng masih tersenyum singkat, seolah memberi sinyal bahwa dia berhasil menunda kematian Dilla. Ia jatuh, tubuhnya basah dan lemas, tetapi ular itu akhirnya mundur, melingkar ke arah kabut, menunggu mangsa berikutnya. Dilla menangis, menatap Aseng yang hampir pingsan. Kau menyelamatkanku? Aseng hanya tersenyum lemah. Sekarang, kita keluar dari sini, sebelum dia balik. Mereka berjalan pelan ke sungai, meninggalkan hutan gelap dan semua kengerian di belakang. Meski selamat, mereka tahu, apapun yang hidup di hutan dalam Kalimantan itu, tidak akan pernah benar-benar mati. Cerita mereka akan menjadi peringatan bagi siapapun yang berani memasuki sarang ular raksasa itu. Hutan itu kembali sunyi, hanya suara hujan dan desah angin yang tersisa. Di kedalaman kabut, mata kuning itu masih mengintai, menunggu mangsa berikutnya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Hutan Perut Hitam berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.